Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku semuanya, sahabat channel Pelayangan TV dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita ini. Untuk siang hari ini, daripada gabut ya, makanya saya akan sedikit berbagi pengalaman dan juga tips mengenai burung terujukan ya. Tapi tips ini bisa berlaku juga untuk segala jenis burung, saya kira. Oke, untuk tema pada siang hari ini adalah tips atau cara menjinakkan burung terujukan bahan yang terlalu giras teman, atau suka kelabakan, atau takut ketika melihat manusia atau kita. Nah, ini seperti yang ada di video saya sebelumnya. Burung ini adalah burung hasil ngombyok ya teman-teman. Ini adalah burung terujukan hasil ngombyok di Pasar Gawok waktu itu, 1 minggu yang lalu. Ini kemarin saya beli harga Rp30.000. Tentunya ini dipilih berdasarkan pengalaman dan juga ketelitian ya teman-teman. Jadi ini burung yang insya Allah prospek, kemudian dia jantan juga dan masih muda teman-teman. Secara body dia juga lumayan panjang, itu karena tidak ada ekornya jadi terlihat kecil ya, tapi sebenarnya burung ini adalah burung yang berpostur big long alias besar panjang. Nah, banyak sekali kalangan kicau mania yang mengeluh atau bahkan tidak mampu untuk menangani girasnya burung terujukan bahan ya teman-teman, karena ini adalah muda hutan atau tangkapan hutan. Jadi memang di alam mereka tidak pernah bertemu dengan manusia atau akan terbang menjauh ketika bertemu dengan manusia. Dan sekarang burung ini kita sangkar dan bertemu dengan kita, jadi otomatis mereka akan takut, akan kelabakan dan berusaha untuk terbang seperti burung yang ada di depan kalian ini. Ya, ini selalu berpindah-pindah dan ingin terbang. Nah, lalu bagaimana cara menjinakkannya? Memang untuk burung terujukan adalah burung yang tergolong burung yang agresif ya teman-teman, alias agak susah jinak kalau bukan dari lolohan ya. Tetapi ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan setidaknya untuk menjinakkan burung ini, meskipun tidak jinak total tapi mungkin jinak lalat ya. Jadi bisa kita buat mainan ketika kita ngasih makan dengan jangkrik pakai tangan, atau kita siul dan lain sebagainya. Nah, langsung saja, nggak usah berlama-lama. Beginilah langkah-langkah yang dilakukan untuk menjinakkan burung terujukan bahan yang giras, dan insya Allah dalam 1 minggu akan menjadi jinak lalat. Oke, untuk langkah yang pertama adalah kita gunakan semprotan ini ya teman-teman, semprotan burung. Kita setel atau kita set ke dalam mode spray ya, jadi agak lembut tetapi juga tidak terlalu lembut. Jadi biar tujuannya apa? Biar burung itu tidak sakit atau tidak kaget dengan semprotan kita seperti ini. Nah, ya, ini kita semprot. Kita pakai mode lembut tetapi nanti sampai basah kuyup ya teman-teman. Seperti ini. Ya. Jadi benar-benar burung ini akan basah kuyup total. Oke ya. Oke. Nah, itu ada bekas bundas teman-teman, atau bekas sakit di atas paruh itu karena terlalu giras. Jadi kita semprot terus. Oke. Oke, nampaknya masih kurang ya, jadi kita pompa dulu. Oke, akan saya pompa lagi dan saya semprot lagi. Ya, pasti si burung akan berusaha untuk kabur ya teman-teman.
tapi tujuan ini bukanlah tujuan buruk, jadi nggak apa-apa lah. Ini kita semprot tujuannya biar si burung itu jinak, tidak takut dengan kita. Oke, kita semprot terus. Nah. Oke, kalau dirasa burung sudah semuanya basah seluruh badannya, jadi kita oke. Airnya juga basah habis ya. Jadi yang pertama kita semprot dulu, itu wajib ya, apalagi untuk burung bahan yang giras. Dulu saya waktu membuat video tentang menjinakkan jalak rio-rio juga seperti ini, saya semprot setiap hari. Saya bisa 3 kali menyemprot teman-teman, pagi, siang ataupun sore. Kalau malam saya jarang, tapi kalau memang cuacanya sangat panas saya semprot nggak apa-apa, tapi kalau pas cuacanya agak dingin saya nggak berani karena nanti kasihan jatuhnya. Ya, itu terujukannya sudah mulai mengibas-ngibaskan bulunya untuk menghilangkan air yang menempel di bulunya ya teman-teman. Seperti ini saja. Lalu bagaimana setelah disemprot? Nah, kita tunggu saja sampai burungnya agak kering ya, jadi biarkan dia basah, jangan dijemur dulu, tapi biarkan dia di sini, ditaruh di bawah teman-teman. Seperti ini ya, di bawah. Nah, sampai dia merasa kering. Dan jangan lupa kita goda-goda dikit nggak apa-apa. Ya, awalnya pasti takut ya, tapi dalam 1 minggu insya Allah bunga akan terbiasa. Oke, nanti kita tunggu sampai sedikit kering ya, nggak usah kering total tapi sedikit kering saja, baru nanti akan saya videokan langkah keduanya. Oke teman-teman, beberapa menit sehingga burungnya sudah agak kering ya, bulunya tidak terlalu basah kuyup. Lalu kita akan menuju langkah kedua. Nah, kedua adalah kita punya ini teman. Ini dalamnya ini isinya jangkrik loh ya. Ini jangkrik sebagai pakan burung. Nah, ini akan kita gunakan sebagai senjata teman-teman. Oke, caranya seperti ini ya. Nah, ini ada jangkrik. Ini masih hidup ya, jadi seger. Nah, ini. Kelihatan kan ini. Nah, jangkrik ya. Oke, kita gunakan ini sebagai senjata untuk menjinakkan terujukan. Kita buang dulu kakinya teman-teman. Oke, udah. Nah, baru kita gunakan tangan untuk memberi pakan jangkrik kepada terujukan yang giras. Kita coba dulu ya, mau atau tidak. Dan ternyata belum mau teman. Lalu bagaimana kalau belum mau? Kita punya senjata kedua teman. Ya, kita punya lidi ya. Ini lidi untuk ruji sangkar, tapi bisa kita gunakan, tapi caranya tidak saya videokan ya. Jadi kita usahakan jangkriknya itu nempel di lidi. Kita gunakan seperti ini. Iya, mau ya teman-teman. Tujuannya mau makan, meskipun masih pakai lidi tidak masalah. Yang penting dia menganggap kita sebagai penolong gitu ya. Jadi dalam terapi lapar ini atau terapi menjinakkan ini, kita akan merubah terujukan ini menjadi terujukan yang membutuhkan bantuan kita. Kita coba dengan jangkrik yang kedua teman-teman. Jangkrik yang kedua. Oke. Kalau ada bulu-bulunya lebih baik dihilangkan teman. Jadi
Ini bulunya ini kita buang ya, sayap jangkrik. Oke, kita gunakan lidi lagi karena tadi pakai tangan belum mau ya. Kita gunakan lidi ini. Oke, ayo. Ayo makan. Oke, dia mau makan. Jangkrik yang kedua. Nah, lahap ya. Oke, itu langkah yang kedua teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan langkah yang ketiga teman-teman. Jadi yang pertama tadi kita semprot dulu setiap hari minimal 2 kali burung terujukannya dengan semprotan. Kemudian kita kasih makan dengan jangkrik atau dengan lidi atau EF lainnya, mungkin kroto atau mungkin ulat tonggong bisa. Dan kita gunakan tangan atau lidi teman-teman. Kalau emang belum mau dengan tangan, kita gunakan lidi dulu nggak apa-apa. Jadi mungkin lidinya panjang segini, nanti setiap hari kita potong lidinya jadi seperti ini, atau nanti pas di akhir kita gunakan tangan, biasanya mau. Tuh. Kemudian untuk hariannya bagaimana? Nah, ini terapi yang mungkin bagi sebagian orang terlihat sedikit kejam ya, tapi saya gunakan terapi ini karena cukup efektif. Yang ketiga, saya menggunakan terapi lapar teman-teman. Jadi saya hanya menyisakan 1 cepuk air untuk minum terujukan. Dan untuk makannya bagaimana? Nah, untuk makannya saya selalu gunakan jangkrik teman-teman dengan cara meloloskan tadi menggunakan tangan atau lidi. Jadi terujukan akan terbiasa dengan kehadiran kita dan dia akan suka dengan kehadiran kita. Karena orang ini setiap kali datang kok bawa makanan, nah itu di pikirannya terujukan mungkin seperti itu. Jadi terujukan akan merasa membutuhkan kita, gitu ya, teorinya seperti itu. Jadi kita datang membawa makanan dan jika terujukan itu lapar pasti akan mengejar makanan tersebut. Itu terapi lapar yang saya terapkan ya. Jadi kalau kalian memang sering lupa, jadi kita bisa buat alarm setiap 3 jam sekali atau 2 jam sekali. Kita buat alarm untuk memberikan terujukan dengan EF jangkrik, biasanya yang paling mudah ya. Kalau saya pakai jangkrik itu kita alarm sehingga tidak terlalu lama atau tidak kebablasan teman. Kalau kebablasan nanti bisa isdet ya. Lalu untuk buahnya bagaimana ya, sama. Kita gunakan buah di tangan, kita potong pisangnya, kita taruh di tangan, kita dekatkan. Nanti kalau dia mau makan pasti dia akan mendekat dan makan. Dengan interaksi seperti itu otomatis si terujukan akan terbiasa dengan manusia, dengan kita, sehingga tidak lagi ada rasa takut, tidak lagi giras, tidak lagi kelabakan ya teman-teman. Jadi itu secara logikanya seperti itu. Tapi ini bisa berlangsung cukup lama ya, bisa mungkin 1 mingguan atau bahkan lebih, tergantung kita sendiri dan tergantung karakter burung masing-masing. Lalu untuk langkah selanjutnya, saya selalu menaruh terujukan saya di gantungan yang rendah teman-teman. Jadi saya gantungkan kandang itu di tempat yang rendah, itu pasti. Karena apa? Karena biar terujukan itu terbiasa dengan lalu lalang kita, dengan kegiatan kita, dengan aktivitas kita, sehingga terujukan menganggap atau akan terbiasa dengan hidup bersanding dengan manusia gitu intinya. Itu langkah yang keempat. Sekarang yang terakhir, untuk terujukan yang giras tapi belum bundas. Nah, untuk menghindarinya kita bisa menggunakan salah satu tips saya ini. Jadi kita kerodong tapi tidak full teman-teman. Kita kerodong hanya di 3 bagian, 3 sisi bagian, kecuali yang depan ya. Nanti burung akan lebih terarah gerakannya alias tidak nabrak-nabrak. Seperti ini contohnya.
Ya, jadi seperti ini teman-teman. Seperti ini, lalu kita gantung di tempat yang rendah. Nah, hariannya seperti ini teman-teman, kelihatan ya. Nah, jadi seperti ini. Bisa di mana saja, yang penting rendah teman-teman. Mungkin bisa di depan jalan atau di depan pintu. Yang penting tujuannya adalah burung trujukan akan terbiasa dengan kita. Dia akan selalu melihat kita. Dengan cara seperti ini burung tidak akan kelabakan teman-teman. Kita lihat ya. Nah, kita masih bisa berinteraksi, tapi trujukannya tidak akan kelabakan karena kita tutup dengan kerodong. Itu langkahnya ya. Mudah kan? Sangat mudah. Dan ini cara yang sangat efektif teman-teman untuk menjinakkan burung trujukan. Oke, gitu dulu. Nanti kita akan lanjut dengan video-video perkembangannya. Perkembangan trujukan bahan ini, apakah semakin jinak atau masih giras. Nah, kalau saya, jika dalam 1 bulan maksimal burung itu tidak jinak, maka berarti saya anggap burung itu tidak jodoh dengan saya. Paling nanti saya jual kalau laku ya. Tapi kalau laku pasti laku. Jadi saya jual biasanya kalau memang tidak cocok dengan saya. Bukan tidak prospek ya. Tidak cocok dengan kita karena memang burung susah jinak atau susah beradaptasi dengan kita. Itu saya anggap burung tidak cocok dengan kita. Oke, itu dulu teman-teman. Sedikit tips ya dari saya untuk menjinakkan burung trujukan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman lain atau ada cara yang lebih efektif dari ini, silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Balengan TV, tidak ada kata yang bisa saya ucapkan kecuali terima kasih banyak atas bantuannya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu saya dengan cara subscribe channel Balengan TV, karena subscribe itu adalah cara yang paling mudah untuk mengapresiasi sebuah karya ya teman-teman, atau ucapan terima kasih kita atau apapun itu. Yang penting kita membantu dengan cara subscribe, dan itu gratis teman, tidak dipungut biaya 1 rupiah pun. Oke, gitu dulu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam klituk mania.